Action. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Forsebi akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang kami lakukan kurang lebih dalam waktu 1 bulan dengan judul Analisis Intensi Wakaf Uang Masyarakat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dengan pendekatan teori Planet Behavior. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alif Forasmi Maulana Juendra dan juga rekan saya Silvi Sri Mulyani dan juga Arfi Mulyasa Insani. Baiklah, sebelum presentasi kami ingin menjelaskan kerangka pemikiran kenapa kami mengambil tema penelitian ini. Kita ketahui bahwasanya SDGs memiliki 17 tujuan, dan dalam hal ini kami menyoroti satu tujuan, yakni tujuan pertama, mengentaskan segala bentuk kemiskinan. Kami beranggapan bahwasanya dengan banyaknya instrumen pembiayaan dalam Islam seperti infak, sedekah, zakat, dan wakaf, tujuan yang pertama dalam SDGs itu dapat terrealisasikan dengan mudah. Dan salah satunya yang potensinya luar biasa adalah wakaf, karena wakaf memiliki wakaf konsumtif dan juga wakaf produktif. Dalam hal ini kami garis bawahi wakaf produktif yang bisa dilakukan dengan wakaf uang untuk mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1, yakni mengentaskan seluruh bentuk kemiskinan dengan wakaf uang. Kami penasaran, kalau wakaf uang ini dapat mengentaskan kemiskinan, pertanyaannya adalah masyarakat sendiri apakah memiliki intensi terhadap wakaf uang itu sendiri? Jadi itulah alasan kenapa kami ngambil penelitian ini. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh Silvi Sri Mulyani. Pada September 2015, para pemimpin dunia mengadakan sebuah pertemuan khusus untuk menyepakati serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan universal yang akan menggantikan tujuan pembangunan milenium atau MDGs dan meneruskan agenda Rio 20. Tujuan-tujuan ini disebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan akan menjadi panduan dan kerangka kerja untuk kerjasama pembangunan internasional sampai tahun 2030 dan dimaksudkan untuk memberikan referensi untuk menetapkan prioritas kebijakan nasional. SDGs tersebut terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dari pembangunan serta menempatkan perjuangan melawan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan pada agenda yang sama untuk pertama kalinya. Nah, di Indonesia sendiri, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata, tetapi juga masalah sosial dan stabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Cukup mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita harus memerangi dan mengakhiri kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan atau perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Namun, bagaimanapun hal tersebut bukanlah tugas yang mudah. Salah satu tantangan utama untuk mencapai SDGs adalah sumber pembiayaan yang terbatas. Secara tradisional, dana berasal dari anggaran pemerintah atau bantuan pembangunan resmi dari pinjaman lembaga keuangan multilateral. Meskipun begitu, hal tersebut tidak memadai lagi untuk mencapai SDGs. Bahkan, World Economic Forum pada tahun 2015 menyatakan bahwa kesenjangan investasi di sektor-sektor kritis mencapai 3,1 triliun US dollar. Nah, oleh karena itu, perlu lebih meningkatkan sumber dana melalui kemitraan dengan sektor swasta, agama, dan lain sebagainya. Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah telah mencapai pertumbuhan ekonomi secara global yang menyentuh banyak aspek baik di bidang keuangan komersial seperti perbankan, pasar modal, asuransi, maupun di bidang keuangan semi komersial dan sosial seperti lembaga keuangan mikro syariah di koperasi syariah dan Baitul Mal wa Tamwil maupun lembaga keuangan sosial seperti pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam rangka untuk mengejar agenda 2030 yang tertuang dalam SDGs, UNDP Indonesia telah melakukan sejumlah pekerjaan untuk menggunakan keuangan Islam dalam kerangka kerja mereka. Salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat digunakan adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf merupakan instrumen pembiayaan sosial untuk kepentingan kesejahteraan umat di samping zakat, infak, dan sodaqoh
yang ada dalam ajaran Islam. Nah, wakaf juga merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, artinya wakaf memainkan peranan penting yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, sosial, dan kegiatan keagamaan apabila dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang mana instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 8 konstruk dengan total indikator sebanyak 30 item dari variabel yang kami gunakan. Kami menggunakan teknik simple random sampling untuk pengambilan sampel, yang artinya semua orang berhak untuk menjadi sampel dari masing-masing populasi. Selanjutnya adalah analisis data. Model penelitian diuji secara empiris melalui pendekatan statistik dengan mengadopsi model SEM, yang mana SEM yang berbasis covariance based populer digunakan untuk suatu penelitian yang berbasis dengan teori baku. Berikut ini adalah merupakan hipotesis dari penelitian kami. Hipotesis pertama, persepsi ihsan seseorang mempengaruhi tingkat religiusitas. Hipotesis kedua, persepsi ihsan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap attitude seseorang pada wakaf uang. Hipotesis ketiga, tingkat religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap attitude seseorang pada wakaf uang. Hipotesis keempat, kepercayaan seseorang terhadap lembaga nazir wakaf memiliki pengaruh positif signifikan terhadap attitude seseorang pada wakaf uang. Hipotesis kelima, tingkat pengetahuan seseorang tentang wakaf uang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap sikap pada wakaf uang. Hipotesis keenam, persepsi kontrol perilaku seseorang terhadap wakaf uang memiliki pengaruh positif terhadap niat seseorang melakukan wakaf. Hipotesis ketujuh, norma subjektif seseorang terhadap wakaf uang memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan wakaf. Hipotesis ke-8, sikap atau attitude seseorang terhadap wakaf uang memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan wakaf uang. Baiklah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, yakni karakteristik responden. Responden pada penelitian kali ini adalah sebanyak 316 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam uji validitas, terdapat beberapa item pertanyaan yang tidak valid. Ketiga variabel tersebut dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang untuk uji validitas. Dalam screen yang ada dalam layar menunjukkan bahwasanya semua variabel dalam penelitian ini adalah valid dan juga reliable, dan semuanya telah memenuhi syarat. Ini adalah uji kesesuaian model dan juga hipotesis. Dalam CPSM, untuk melakukan uji kesesuaian model adalah lihat dari nilai GOF-nya atau goodness of fit. Dalam hal ini, jika dilihat dalam screen, seluruh nilai-nilai GOV dalam penelitian ini telah memenuhi syarat. Untuk uji hipotesis, hampir semua hipotesis yang kami ajukan itu diterima, kecuali 3, yakni religiusitas terhadap attitude, subjektif norm terhadap intention, dan juga attitude terhadap intention. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan, seluruh hipotesis yang kami ajukan itu diterima, kecuali 3 hipotesis yang telah kami sebutkan sebelumnya. Secara umum, penelitian ini menegaskan tentang kesesuaian dan juga penerapan TPP dalam konteks wakaf. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya intensi masyarakat untuk melakukan wakaf uang itu belum sepenuhnya sempurna atau baik. Dan untuk saran, dari hasil tadi perlu adanya kerjasama yang luar biasa dari pihak-pihak stakeholder yang terkait. Bisa dari BWI selaku regulator, dan juga kepada nazir dari seluruh Indonesia selaku praktisi yang menjadi nazir dalam berwakaf, untuk bekerjasama melakukan edukasi, literasi, dan juga beberapa hal-hal yang kreatif seperti kegiatan-kegiatan bermanfaat atau memanfaatkan teknologi yang ada seperti penggunaan QRIS dan lain sebagainya.
jalan-jalan ke Sleman, ketemu teman untuk minta maaf. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa berwakaf. Billahi fisabil haq, fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.